Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar yang mengejutkan bagi para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu 3 masalah besar pertanda banyak honorer menjadi P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Setidaknya sudah muncul 3 masalah serius yang dihadapi oleh para tenaga honorer di masa pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama. Pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama dibuka pada tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024 menjadi jatah pelamar prioritas atau pelamar prioritas guru dan di 4 bidan pendidik tahun 2023. Kemudian X honorer K2 dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database PKN. Sebelumnya, jpnn.com mengangkat 2 masalah yang muncul, yaitu terkait dengan pelamar kategori prioritas 1 atau P1 dan honorer K2. Masalah terbaru datang dari para honorer di Provinsi Banten yang sebagian mengaku tidak bisa mendaftar seleksi P3K 2024 karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Tidak tertutup kemungkinan yang dialami sejumlah honorer di Pemprov Banten juga menjadi di daerah lain, termasuk di daerah Anda. Berikut 3 masalah serius yang muncul di masa pendaftaran 2023 seleksi P3K, yaitu 1. Banyak P1 swasta mengundurkan diri demi P3K 2024. Pelamar P1 merupakan peserta yang sudah lulus passing grade seleksi P3K 2021 tetapi hingga saat ini belum mendapatkan formasi. Mereka bukan hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Sebagian merupakan guru di sekolah swasta atau P1 swasta. Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNLPSI Heti Kustrianingsih mengungkapkan, hampir semua P1 swasta belum bisa mendaftar P3K 2024 karena pihak yayasan tidak mau memberikan surat izin. Teman-teman P1 swasta kesulitan mendapatkan surat izin yayasan sebagaimana yang dipersyaratkan Kemendikbud Ristek, kata Heti kepada jpnn.com pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Heti mengatakan jika guru P1 tidak mengantongi izin dari yayasan maka tidak bisa ikut pendaftaran P3K 2024. Jika nekat ikut pendaftaran P3K 2024 tanpa izin, kata Heti,
maka dianggap mengundurkan diri dari sekolah tempatnya mengajar. Otomatis mereka menjadi penganggur dan baru bisa bekerja lagi setelah menerima SK P3K 2024. Ya Allah, kasihan sekali banyak yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak mendapatkan izin dari yayasan, ucap Hetty. Kemudian masalah yang kedua yaitu honorer database BKN tidak mendapatkan formasi P3K 2024. Terungkap juga banyak honorer yang masuk database BKN dan honorer K2 tidak mendapatkan formasi untuk dilamar. Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Sahiruddin Anto menghimbau rekan-rekannya untuk tidak ada formasi untuk tetap tenang dan tetap mendaftar P3K 2024 sesuai arahan Panselnas CASN. Terlepas dari persoalan ada formasi atau tidak, tetapi yang wajib adalah membuka akun SSCASN. Kalau tidak ada formasi, maka akan masuk pada gelombang kedua, kata Sahiruddin kepada jpnn.com. Sahiruddin mengingatkan rekan-rekannya bahwa pemerintah dan Komisi 2 DPR RI sudah sepakat akan mengangkat honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi P3K paruh waktu. Koordinator Wilayah PHK2I Provinsi Kalimantan Tengah, Tri Julianto, juga mengingatkan seluruh honorer untuk mendaftar seleksi P3K 2024 dan mengikuti seluruh tahapan. Meski tidak ada formasi, harus tetap mendaftar. Kemudian masalah yang ketiga yaitu honorer tidak mendapatkan formasi gegara ijazah. Banyak honorer di Pemprov Banten tidak mendapatkan formasi P3K 2024. Sudah tentu masalah ini berkaitan dengan masalah kedua di atas. Meskipun tersedia 11.737 formasi P3K 2024 di Pemprov Banten, ternyata banyak tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar. Ketua Forum Tenaga Honorer Banten, Taufik Hidayat, mengatakan proses pendaftaran P3K mengalami kendala dengan kualifikasi pendidikan. Formasi tidak bisa diisi karena terkunci dengan jenis pendidikan yang sudah spesifik. Tidak secara umum, ucap Taufik kepada jpnn.com. Kalau tidak ada kebijakan baru, banyak honorer yang tidak bisa mendaftar, tutur beliau. Taufik memastikan akan banyak formasi P3K 2024 terbuang sia-sia bila mana tenaga honorer tidak bisa mendaftar. Banyak formasi tidak sesuai atau latar belakang pendidikan honorer, akhirnya mubazir, ungkapnya. Seharusnya formasi yang tersedia syarat pendidikannya bersifat umum agar bisa mengakomodasi berbagai jurusan, tambah beliau. Pada pengumuman seleksi P3K 2024 Pemprov Banten, memang kualifikasi pendidikan disebutkan secara spesifik untuk setiap formasi jabatan yang tersedia. Misalnya, pada jabatan analis kebakaran ahli pertama menyediakan 3 formasi,
Kualifikasi pendidikan disebutkan di 4. Keselamatan dan kesehatan kerja, S1 kesehatan masyarakat, S1 hubungan masyarakat, di 4 manajemen teknologi rekayasa, S1 administrasi publik, S1 ekonomi sumber daya, S1 ilmu komputer, S1 ilmu administrasi negara, S1 keselamatan dan kesehatan kerja, S1 manajemen, S1 teknik sipil, S1 ilmu pemerintahan. Dikutip dari situs resmi Pemprov Banten, rencana penempatan untuk jabatan tersebut ialah di Satpol PP bidang pemadam kebakaran. Selanjutnya, honorer bisa melamar P3K 2024 di SKPD lain. Apakah para honorer yang tidak mendapatkan formasi tersebut sudah mencoba mencari lowongan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lain yang masih berada di satu instansi Pemda? Belum ada kejelasan atau penjelasan resmi dari para pimpinan Forum Honorer sebelumnya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen mengingatkan para honorer untuk membaca baik-baik formasi P3K 2024 yang disiapkan instansi masing-masing. Para pelamar tidak boleh memilih instansi yang bukan tempatnya mengabdi, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com. Suharmen menjelaskan maksud dari larangan honorer pindah instansi saat melamar lowongan P3K 2024. Dia menjelaskan jika berstatus honorer daerah maka instansi ialah Pemda asal, semisal pemerintah Kota Semarang. Dengan demikian, honorer yang bersangkutan yaitu yang mengabdi di Pemkab Semarang tidak boleh pindah instansi ke Pemkab Semarang, walaupun tetangga atau dekat. Hal ini dikarenakan Pemkot Semarang dan Pemkab Semarang merupakan dua instansi Pemda yang berbeda. Suharmen mengungkapkan bahwa banyak honorer salah kaprah dengan larangan pindah instansi. Ditegaskan Suharmen bahwa prinsipnya yang dimaksud dengan pindah instansi adalah perpindahan ke kabupaten atau kota atau provinsi lain. Misalnya, honorer tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten atau Kota B. Meskipun sama-sama Dinas Kehutanan, tapi karena berbeda kabupaten atau kota, maka dianggap pindah instansi. Dijelaskan bahwa honorer daerah bekerja di SKPD antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan dinas-dinas lainnya. Intinya, honorer bisa pindah SKPD saat pendaftaran atau mendaftar dan bukan pindah instansi atau daerah. Artinya, selama masih dalam satu daerah kewenangan yang sama masih bisa. Jadi, honorer teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya, semisal sekretariat daerah atau dinas lainnya selama ada formasi dan memenuhi persyaratan, kata Suharmen. Yang pasti, jika ternyata banyak honorer yang tidak mendapatkan formasi, terlepas apapun penyebabnya, maka nantinya jumlah P3K paruh waktu bakal membeludak.
sesuai regulasi yang sesuai diterbitkan, yang sudah diterbitkan terhadap honorer yang tidak mendapatkan formasi, maka dapat diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.